sekam, kemudian ada daun gamalnya, ada juga kotoran hewan, Sapi. ya, kotoran hewan kayak sapi. Baik, ada satu yang kurang. Siapa yang punya dedak? Dedak hasil gilingan. Adakah 1 kilo, 2 kilo di rumah? Coba. Ya, nanti sebentar saya sampaikan kenapa harus cari dedak. Kenapa harus pakai dedak? Kenapa tidak pakai yang kasar saja? Ya. Bukan beda ya, orang yang sedang tidur. Ya. Jadi ibu-ibu juga pekerjaan utamanya itu sebelum mengerjakan harus membangunkan yang tidur. Siap. Ya. Jadi ini yang tidur ini caranya untuk membangunkan adalah dengan memberi bahan makanan kepada. Jadi perbandingannya setiap 10 mili E4 ini harus dicampur dengan air 1 liter. Berarti dalam 1 botol itu berapa mili? 1000 mili. 1000 mili berarti 100 liter campurannya. Ya. Kemudian selanjutnya E4 ini bisa sebenarnya kita perbanyak sendiri. Tapi jangan sampai disampaikan sama orang penjual E4 ya, nanti marah ke saya. E4 ini kan namanya bakteri. Kalau dia sudah 7 jam, dia sudah membela diri. Artinya kalau dia sudah 7 jam, bakteri itu dia sudah bisa beranak cucu lagi. Jadi dia bisa membela diri. Jadi kalau kita karantina sendiri ini, kalau ini kita campurkan dengan air 100 liter, dalam jangka waktu 7 hari kita sudah punya E4 100 liter. Hanya satu. Kalau kita tidak lakukan dengan baik, ada juga bakteri lain ikut hidup di situ nanti. Artinya dia dalam keadaan terbuka. Nah, kalau dia dibuat dalam proses anaerob tertutup, nah, dia hanya ini tok yang tumbuh di dalamnya. Tapi kalau terbuka selalu diganggu ya, dia akan masuk bakteri lagi. Ya, baik. Kita cari ember dulu. Kalau ada ember sama air. Kurang. 10 liter ada. 10 lah. Enggak ada juga. Enggak ada. Paling 5 liter itu. Lebih Kalau 5 liter lebih. Ini 10 liter. Ya, kalau berapa liter? Ya. Taruhlah 7 itu. Ya. Kalau seperti itu Ini 5 cc atau 10 atau 5 mili. Jadi kita cara hitungnya. Ini tidak apa-apa ini. Ini bukan racun. Jangan sampai ada yang mengatakan ini racun. Ini bukan. Ini bisa diminum. Siapa sakit gigi? Simpan juga. Tidak apa-apa. Ini rasanya asam ini. Asam. Ini dibutuhkan dalam tubuh manusia karena di dalam usus juga ada bakteri. Iya, betul. Ya. Kalau untuk binatang rumasia atau sapi itu harus menyediakan bakteri dalam perutnya untuk bisa merubah zat kasar menjadi zat yang bisa diolah oleh tubuhnya. Jadi serat kasar itu berasal dari bahan-bahan hijauan. Bahan hijauan ini kalau manusia yang makan tidak dimasak, ini tidak bisa jadi bahan makanan. Tidak bisa diserap oleh tubuh. Tapi kalau sudah dimasak, sudah bisa. Nah, hewan itu tidak memasak. Jadi yang memasak itu adalah bakteri dalam perutnya. Makanya dia mengunyah 2 kali. Dia kunyah 2 kali. Baik. Kita hitung ini jadi 10 ya. Ini 10. Sebelum kita kasih masuk bakterinya, kita harus kasih masuk makanannya dulu. Ya, dikasih makan. Ini sudah terlalu banyak dulu. Ya. Kalau terlalu banyak silahkan Pak pulang nanti. Oke. Buat apakah? Adakah? Bikin kolang aja sekalian. Bukan, jangan kolang. Ada yang gampang. Jeruk. Itu apa namanya? Kelapa. Nah, Yang punya kelapa di bawah sini batangnya. ini makanannya ini tidak harus manis seperti bikin kopi, ibu-ibu. Nah, cukup kalau semanis ibunya di rumah. Mulai lagi.
Lama sih ngulinya, lama. Iya. Lama. Udah semangat aja deh. Belum dikasih makan. Oh, kasih nah. Kasih gula 5 liter. Udah lihat mama. Ya, kalau untuk Pakai gula pasir kena kopi. bisa. Oh, Bisa. itu sukanya Yang apa? penting manis. Oh, penting. Bisa buah-buahan, pepaya masak, dihancurkan, jadi bahan makanannya bisa. Nanas, kulit pisang, bisa. Tapi kalau pisang kurang manis, kalau tidak ada isinya, dengan isinya. Pisang yang sudah hampir busuk, ya itu yang dijadikan bahan makanannya. Kalau Pisang manis lah. Manis pisang. Ya, Oh, Iin ada. Oh, kalau yang di kantor ada. Tadi itu yang satu. membersihkan kamu. juga ini penyuluhan. Iya. dua, Iya, harus kita dipanggil sini. Ke sini. tiga, Sana dia. empat, Cuma Iin saja. Ya, yang ada saja biar mi 2-3 orang. enam, tujuh, 8, 9, 10. Sudah kebanyakan bakterinya. Nggak apa-apa banyak. Semakin banyak semakin Ya. bagus. Ini kalau dibuat kompos, ini 1 ton. Satu botol ini jadi 1 ton. 1 ton kompos. Ya. Setelah dicampur, ini bisa didiamkan 1 malam. Lebih cepat itu 3 jam. Tapi sekarang saja sudah mulai bangun karena sudah ada makanan. Kemudian lanjut setelah itu, kenapa harus pakai dedak? Jadi kalau tidak ada gula, ini saja dibasahi bisa. Dibasahi air, baru dicampur E4. Dia akan bangun di sini. Di sini, kenapa begitu? Karena ketika dedak itu dia masih ada mengandung glukosa. Jadi kalau kalau di beras itu makanya orang penyakit gula dilarang makan nasi karena ada glukosanya. Jadi ini juga ada. Jadi ada rasa manisnya. Nah, rasa manisnya ini akan membangkitkan bakteri itu untuk makan. Jadi bisa dikarantina di sini dia. Jadi bisa mengganti nasi juga itu. Bisa. Nasinya diganti gula. Bisa. Jadi itu bakteri bisa dikarantina di sini, bisa dikarantina jadi padat. Artinya bakteri disimpan di dedak juga bisa. Baik. Lanjut. Sambil tunggu bakterinya bangun, bisa diangkat ini. Bapak coba ditebak ini berapa kilo? Coba bisa diangkat-angkat ini. Berapa kilo? Ada 50? Ada. 40. Ada. Nah, berarti 40 kilo. Kalau 40 kilo, berarti bahan yang lain itu tinggal 10 kilo. Jangan lebih. Jadi cara hitungnya, karena kita mau kasih. Kalau kita mau berbahan dasar ini saja namanya kompos. Tidak ada kotoran hewannya. Kalau ada kotoran hewan yang mau kasih, berarti ini kotoran hewannya sebagai bahan dasarnya, ini pencampurnya. Baik. Beda itu ini sekam kasar ini banyak mengandung kalium dengan fosfor. Ini unsur P dengan unsur K. Jadi kalau kita memupuk di sawah KCl itu banyak di kulit di sini. Itu juga fosfornya P. Ya, di sini tempatnya. Tapi kalau nitrogennya ada di batang padi. Ada di daunnya. Jadi kita mau menambahkan ini untuk mendapatkan unsur kalium dan fosfor. Jadi kita tambahkan di sini nanti. Kalau saya angkat-angkatnya ada 10 kilo. Ini karena bercampur tanah. Kemudian ini hijauan. Kenapa daun gambal itu baik untuk bahan kompos? Karena dia banyak mengandung nitrogen. Ini
urea, banyak urea di sini. Ini saja dikomposkan bisa menjadi pupuk cair ini. Ini dikomposkan dalam keadaan pupuk cair, bisa dihancurkan ini, dihancurkan, digiling atau ditumbuk, dicampurkan air dengan E4, disimpan, dia akan menjadi pupuk nitrogen. Bisa dipakai menyemprot di sawah atau di merica. Kalau dia langsung ini hanya dihancurkan lalu dicampur dengan E4 atau dicampur dengan yang lain, ini hanya jadi namanya bukan pupuk tetapi dia jadi racun untuk menyemprot beberapa jenis hama pengisap, salah satunya walang sangit. Tidak dia suka ini, bukan dia bunuh tapi dia usir. Baik, jadi ini perkiraan berapa ini? Kurang lebih 5 kilo. ya, kalau 5 kilo. Kalau ada yang bisa bantu bawa golok atau ada siamnya tadi. Limbah di sini yang dibuang-buang selain jerami. Kita tahu apa? Jerami nilam. Ampas nilam. Ampas nilam. Oh, itu yang banyak. Ampas nilam itu nitrogennya tinggi, 31%. Lebih tinggi dari ini. Ya betul. Asam aminonya berapa? Kalau asam aminonya dia akan menjadi sterol. Artinya dia akan menjadi 0. Ada 4 asam di situ. Kalau di ampas nilam itu ada 4 asam. Asam itu akan menjadi hilang ketika dia dimasak. Pemasakannya dia sudah hilang. Jadi nggak usah takut pakai ampas nilam. Silakan dipakai, tapi dikomposkan. Saya tidak suruh yang hari salah langsung pakai, harus dikomposkan dulu. Oke, untuk sementara kita harus buat begini cara kerjanya. Bahan dasar di bawah itu adalah bahan dasar yang terbanyak. Apa yang paling banyak? Jadi kalau ini yang paling banyak, berarti ini yang duluan dibawa. Hampir. Memang pintar ini adik-adik KKN, tidak mau nak bawa yang masih basah. Karena kalau tidak, kita ratakan. Ratakan. Kalau seandainya pembuatannya 1 ton, ini tinggi tumpukan paling bawah itu 20 cm. Ton. Jadi dibuat sekitar tebalnya sekitar 20 cm. Kotoran. Baru dikasih hijauan. Ya, tidak harus ada hijauan, nggak apa-apa. Pakai jerami juga bisa, pakai rumput juga yang tidak ada buahnya. Jangan padi-padi dibuat padi-padi dibuat kompos, banyak bijinya tumbuh kembali. Berarti jangan kasih makan padi-padi. Iya, tadi saja ambil kainnya lagi. Tidak apa-apa, kalau yang sapi makan padi-padi, kompos itu jangan digunakan di sawah, gunakan di kebun. Karena bisa tumbuh padi-padi kalau di kebun. Masih ada jalan padat, Gak usah nanam pagi-pagian ya, biar saya nangkut. Mau banyak, nanti kita andang ke sana ke sini hari. Nah, tunggu dulu. Kan biasa ibu-ibu itu kebanyakan lemak. Jadi kalau ini tadi menghilangkan lemak. Minum sampai langsing. Rasanya itu. Enggak jadi. Keras sekali ya. Langsung, bukan langsing.
Ternyata banyak lemaknya, weh. Ada satu yang saya belum perkenalkan. Apa itu, Pak? Ini apa? Sekam padi ini. Kalau sekam padi ini kita buat namanya biocat atau arang. Ini bagus juga untuk digunakan Arang sekam. di kebun ataupun di sawah. Kalau di kebun dia akan menjadi penahan air. Jadi air itu akan tersimpan dalam tanah dan juga dia bisa menyimpan bahan organik di dalamnya serta dia bisa menghasilkan kandungan C di lapangan. Jadi cara bakarnya bukan dari debu. Jangan seperti yang di tempat penggilingan itu sudah jadi debu, sudah jadi. Artinya dia kalau dibakar, kalau dilihat sudah mulai hitam, dipadamkan. Jangan disiram air, tapi dipadamkan apinya. Jadi dia jadi arang namanya itu. Sama seperti yang dari kayu. Itu juga arang namanya. Jangan jadi debunya. Kalau sudah jadi debu itu sudah sedikit sekali kandungannya dalam. Sudah banyak terbakar dan terbawa. Itu juga bisa dikomposkan, dicampur dengan kotoran hewan. Bagus sekali itu. Kalau seandainya dikomposkan dengan kotoran hewan. Ini sudah lebih kayak perbandingan ya sudah pas. Ya kalau sudah jadi seperti begini tumpukannya lebih banyak jenisnya nggak apa-apa. Umpamanya dibawa kotoran hewan, kemudian jerami, kemudian sekam di atasnya, ada lagi yang lain nggak apa-apa. Campur saja, hanya perbandingan jangan terlalu. Kalau tujuannya untuk kotoran hewan seperti sekarang namanya bokasi, maka yang diperbanyak itu adalah kotoran hewannya. Kalau kita mau jadikan kompos, kotoran hewan itu hanya sedikit, pencampurnya saja. Itu katolnya, Pak. Ya, bekatolnya ini tadi tujuannya yang saya sampaikan tadi adalah untuk menghidupkan bakterinya. Jadi, Pengganti gula. bisa ditambahkan di atas. Manis itu ya. Ya, ini yang diasisi sapi, antisipasi. Sapi. Yang ini tadi maksudnya bisa komposin tadi ini. jadi kalau sudah seperti ini, kalau yang langsung diaduk bisa, yang hanya dikomposkan dalam keadaan tumpuk begini juga bisa. Artinya sebelum diaduk, setelah dikasih air sudah pas, langsung ditutup. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah diaduk, yang diaduk. Kalau kurang airnya nanti ditambah air biasa. Yang penting bakterinya sudah ada. Ini akan panas sekali karena ada hijauan. Karena hijauan itu sangat mengundang panas kalau dia sudah berminasnya. Kalau kita mau karantina bakteri, ini sudah bisa dikarantina. Kalau seandainya mau tujuannya kita untuk karantina bakteri, di bulat-bulat begini, disimpan saja di dalaman. Disimpan saja di dalam. Oh, pas silam. Iya, sebentar. Jadi kalau mau apa? Mau dikarantina saja ini bakterinya, begini sudah bisa. Simpan saja. Jadi nanti ini akan ditumbuhi bakteri, dia ada warna putih, ada warna kuning, di sini banyak. Dan nanti untuk dibuat lagi untuk cairannya, tinggal dihancurkan di air, diberi gula. Diberi lagi gula. Itu namanya dikarantina. Berapa hari itu, Pak? 7 hari. Karantinanya sudah jadi, sudah banyak bakterinya.
penuh. Karena bagaimana kita mau bedakan kompos, nanti buatkan saja ini komposnya bagaimana. Kan banyak ada di bahan lain. Ya, nanti dibuatkan lagi ini, nanti dicoba hasil kompos itu dengan ini. Nasi tabur aja pakai dulu. Siapa tahu bapak mau bawa pulang nanti, tidak apa-apa. Ini juga bisa Ini sudah bawa pulang kalau sudah jadi. Kalau belum jadi jangan. Jadi Ki. 21 hari baru jadi ini. jadi. Satu hari ya, baru bisa dibawa dia. Ya. 21 hari ini baru jadi. Belum. Belum tembus. Bisa tambah air. Campurnya. Boleh gabung kan? Ya, gabung boleh. Karena kami punya sudah basah. Karena kami punya sini sudah basah, jadi sudah bisa gabung tempat kering lagi. Sorry. Jangan terlalu di bawah, takut robek. Ini ya. Iya. Masih kurang air ini, nanti panas. Ada orang kerja untuk pohon gitu. Selesai boleh kah? Tiro pakai nanti sama pasamin ya. Siap. Siap, siap. Sudah melayani. Cukup air ini. Itu tadi yang saya sampaikan, kalau dikepal tidak menetes air, itu yang dicari supaya nanti ketika jadi kompos. Jadi caranya kalau dikepal begini tidak ada air. Tapi dia basah, dia menggumpal. Bagus sama kelebihan airnya. Ya, kalau kelebihan airnya juga tidak bagus katanya. Bagus dia memang kalau berair. Nyambung lagi. Nyambung menyambung. Daripada jauh sana. Iya bisa, tidak saya di situ. Ya, jauh sana.